Sobat Sehat, kembali lagi di Maisha Podcast. Kali ini, wow, spesial banget loh. Tentunya saat ini saya bersama Pak Rokim ya, dan kita punya tamu spesial ya Pak Rokim. Kali ini Pak Andre, selamat datang di Maisha Podcast. Ya, Pak Andre tak kenal maka tak sayang, boleh dong kenalan dulu sama Pak Andre. Ya, baik ya. Bu Asrin. Nama saya Pak Andreas, latar belakang saya adalah orang kesehatan yang dulu kerja di rumah sakit pemerintah, kemudian kami di Poli HIV, kemudian setelah pensiun ternyata kami dipekerjakan lagi di klinik swasta yang melayani juga masyarakat atau orang-orang yang terkena HIV dan infeksi menular seksual. Ya, luar biasa ya. Jadi udah tahu ya temanya Pak Rokim, Pak Andre. Kali ini kita mau ngulik-ngulik lagi tentang HIV. Apa sih HIV? Ada juga sobat sehat yang bertanya, ada AIDS juga. HIV, AIDS, boleh nggak Pak Andre singkat aja HIV dan AIDS itu secara definisinya apa, bedanya apa gitu Pak? Ya. HIV adalah virus ya. Yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Setelah HIV itu masuk ke dalam tubuh manusia, dia menggerogoti imunnya manusia itu sehingga imunnya menurun. Kemudian setelah manusia itu imunnya menurun, berarti mudah terinfeksi dengan penyakit. Dan ketika imun menurun, infeksi masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia bisa kena TBC, kena penyakit kulit, dan kena penyakit lain-lain itu yang namanya AIDS. Jadi orang HIV dengan penyakit itu namanya AIDS. Kalau orang HIV aja sehat-sehat saja ya, tapi kalau tidak jaga, tidak minum obat bisa jadi AIDS. Oh, jadi bedanya kalau AIDS itu udah ada infeksi penyertanya ya? Betul, ya? betul. Oke. Ya, Kang Rokim udah lebih dari 20 tahun kan berpengalaman bersama Propolis ya. Kira-kira singkat aja nih Pak Rokim, Propolis aman gak ya buat orang dengan HIV? Bu Astrid dan Pak Andre yang sangat saya hormati ya, karena memang kita bekerja di bidang kesehatan itu banyak banget tuh Pak, itu manfaat kita ya. Maksudnya kita harus terus bersama masyarakat menyertainya, dan memang secara khusus Pak Andre mengabdikan diri di bidang pendampingan terhadap para penderita HIV. Bahwa kalau bicara propolis, sebetulnya ada penelitian yang dilakukan di Amerika tahun 2005 Pak Andre. Bahwa propolis itu pernah dicobakan untuk membantu ya sifatnya, sehingga kemudian sel-sel imun itu bisa mendeteksi adanya HIV. Kan selama ini dia manipulasi, dalam pengetahuan saya itu ketika suatu sel diinfeksi oleh virus HIV tadi, sistem kekebalan tubuh itu tidak bisa membaca gitu. Nah, ketika pasien atau para pengidap HIV itu kemudian diberikan propolis, dia menjadi mengetahui bahwa selnya itu terkena HIV. Nah, itu memang dosisnya cukup tinggi. Jadi kalau tadi Bu Astrid bertanya apakah propolis bisa membantu untuk para penderita HIV, jawabannya bisa, karena ada riset aman juga ya Pak Rokim. Ya, dan memang dosisnya tinggi. Berkaitan dengan dosis tinggi itu berapa ya? Itu disebutkan itu sekitar 9 gram. Kurang lebih 1,5 botol sehari Pak Andre. Minumnya itu. Nah, terus kemudian aman atau tidak? Kan gitu kan? Nggak kebanyakan kan seperti itu. Nah, itu kita sendiri melakukan penelitian tentang toksisitasnya ya, berapa banyak maksimum minum propolis itu kita menemukan kurang lebih 50-an botol per hari sebetulnya. Jadi kalau minum baru satu setengah botol per hari itu aman ya. Jadi para pengidap HIV atau kemudian apalagi yang sudah terkena infeksi, memang ada riset yang menyebutkan konsumsi propolis pada dosis tertentu, ya ini sekitar 130-150 tetes per hari, itu bisa membantu dalam rangka mengaktifkan kewaspadaan sistem kekebalan tubuhnya. Ya. Itu Bu Astrid dan Pak Andre. Ya. Begini Pak Andre, banyak sobat sehat yang punya pandangan ya atau stigma seolah-olah HIV ini kan seperti penyakit yang mengerikan ya, karena sampai hari ini kan belum ada obat yang bisa menyembuhkan ya, menyembuhkan secara kayak tuntas gitu kan. Nah, bagaimana dengan perkembangan tentang HIV dan AIDS ini? Apalagi saya dengar di tahun 2030 pemerintah juga udah punya program
akhiri bersama komunitas akhiri HIV/AIDS dengan 3-0 ya. Ya. Mungkin Pak Andre gimana tuh Pak Andre, pandangannya Pak Andre? Ya benar Bu Astrid. Jadi pemerintah juga concern dengan HIV ini sehingga HIV ini sekarang polikliniknya ada di mana-mana. Hampir di 48 puskesmas yang ada di Jakarta itu melayani, dan itu sampai ke RSUD daerah-daerah sudah melayani. Jadi orang dengan HIV nggak perlu takut untuk mengkonsumsi obatnya yang namanya ARV ini, karena dimanapun tempat kota itu pasti ada untuk akses ini, dan pemerintah sudah menyediakannya, dan pemerintah juga punya target yaitu 3-0 ya. Apa aja tuh Pak Andre? Ya, 0 pertama itu adalah tidak ada lagi infeksi baru. Tidak ada infeksi baru. Tidak ada infeksi baru karena orang sudah minum ARV ini. Kemudian tidak ada lagi orang meninggal karena AIDS, karena dia untuk minum obat jadi nggak sampai AIDS. Kemudian yang terakhir 0 stigma. 0 stigma itu yang paling sulit Bu, karena kalau untuk orang setia minum obat sudah mulai bagus, tetapi stigma ini yang luar biasa sehingga orang takut bercerita, takut berobat. Kadang-kadang yang berat adalah stigma diri sendiri. Itu yang paling berat untuk orang-orang dengan HIV/AIDS ini. Iya. Ya. Jadi program pemerintah adalah kalau sudah minum obat selama 6 bulan, obat ARV ini diharapkan nanti diperiksa VL-nya atau viral load atau virusnya dinyatakan tidak terdeteksi, undetect atau nol. Itu berarti bukan berarti virusnya habis dari tubuh kita, tapi dengan alat yang ada itu sudah undetect, itu sudah tidak bisa menularkan. Dan kalau perempuan sudah bisa melahirkan, kalau misalnya calon pengantin sudah boleh nikah karena sudah tidak menularkan ke pasangannya. Gitu. Iya. Kembali lagi tadi Pak Andre sempat mention kalau perempuan sudah bisa melahirkan ya. Udah boleh. Nah, banyak nih Pak Rokim ya stigma. Mungkin Pak Rokim juga berpikir hal yang sama kali ya. Kalau ibunya HIV, apakah anaknya HIV juga gitu ya, tertular gitu ya? Iya. Bener nggak Pak Rokim? Jadi kalau Pak Andre tadi menyebutkan pada pengidap HIV itu ada stigma, dan tadi kan disebutkan yang paling berat sebetulnya dari diri sendiri. Betul. Dari sini mungkin orang lain tidak bernegatif thinking ya, bisa juga ini diri sendiri yang negatif. Itu sebetulnya kita melihat bahwa ada hal yang memang ini harus hilang. Kan memang tidak semua karena kesalahan pribadi ya orang tertular HIV itu. Nah ini yang kemudian kita harus membedakan penyebabnya. Kalau itu penyebabnya karena faktor katakanlah orang lain dan sebagainya, tentu kita harus berjuang kan, termasuk juga yang karena faktor sendiri, tetap harus berjuang untuk bisa terbebas atau tidak terdeteksi ada virusnya. Nah kalau dalam pandangan kami di Propolis itu bahwa salah satu untuk meningkatkan percaya diri atau tidak berprasangka buruk terhadap diri sendiri, memang ikhtiar agar tidak terdetek itu harus berjalan. Nah, diantaranya memang selain kalau propolis itu memang tidak bisa menggantikan ARV ya Pak. Jadi karena memang itu kan ranah yang di sana virus-virus itu harus terus disusutkan kinerjanya dan sebagainya. Nah, propolis itu lebih ke arah pada ketika dia ada virusnya itu bisa kemudian pelan-pelan mulai sel-sel rusak itu dideteksi hingga bisa dibuang. Nah, sel-sel yang mengandung virusnya itu. Nah, kemudian dia juga bisa melindungi yang lain. Maksudnya kalau dia misalkan si pengidap HIV ini menyadari ada, kemudian ingin mencintai suaminya, mencintai katakanlah calon anaknya ketika dia lagi mengandung dan sebagainya, kita memang sarankan konsumsi propolis. Karena dengan cara seperti itu ada kepercayaan diri bahwa kalau saya minum propolis walaupun saya ada HIV, apalagi tidak terdeteksi oleh alat virusnya aktif, itu bisa melahirkan keturunan yang bebas ya. Sehat ya. Nah itu yang sebetulnya kita siapkan, karena memang riset tentang propolis di Amerika itu lebih ke arah generasi ke depan.
Iya. Jadi mungkin kita punya kesalahan, oke lah lupakan kesalahan kita, tapi harus ada usaha agar itu tidak mengalir kepada anak-anak kita. Iya, Itu paling betul, seperti ya. itu. Seperti itu. Move on lah ya. Ya, jadi kegagalan atau kesalahan. ya kan karena gini, dalam kehidupan itu kan tidak semua ada dalam kendali kita kan. Iya. Kita pengennya ternyata kenyataan B. Nah, kadang kita tidak siap menerima kenyataan yang berbeda dari yang harapan kita. Betul. Nah, di antara yang seperti itu, kita melakukan pembacaan terhadap propolis itu bisa nanti ketika dia rutin konsumsi propolis, apalagi program menikah, program punya anak, ya selain dia mengikuti bimbingan dari pemerintah, masuk ke poliklinik khusus dan sebagainya, dia bisa konsumsi propolis. Jadi dengan cara seperti itu, unsur persangka negatif ya kepada diri sendiri itu bisa ditekan seperti itu. Seperti itu, Bu. Ya, Pak Andre, sobat sehat ini mungkin banyak yang stigmanya tuh seperti ini nih. Kalau kita bersama orang yang HIV ini, kita boleh nggak bersalaman, kita boleh nggak bergandengan tangan, kita boleh nggak makan satu meja sama orang yang HIV, karena masih banyak sobat sehat yang takut gitu loh. Nah, boleh nggak di-spill secara singkat aja, Pak Andre, penularannya tuh lewat apa aja Pak HIV ini? Ya, baik. Pak Asif, jadi HIV itu menurunnya sebenarnya tidak mudah. Tidak mudah Karena harus ada 4 prinsip yang harus terpenuhi. Namanya ESSE. Exit berarti salah satu exit berarti ada virus yang keluar. Surveillance berarti virusnya cukup. Terus survive virusnya kuat. Terus ada entry. Dan cara menular sendiri itu ada dari jarum suntik dan hubungan seksual. Hubungan seksual bisa suami istri, bisa juga melalui anus, anal ya, seperti MSM ya, itu juga berisiko. Jadi ESSE tadi, misalnya orang mau berhubungan badan, salah satu harus ada yang positif. Kalau salah satu nggak ada positif, ya kalian nggak akan tertular. Kalau salah satu ada positif, berarti ada exit, berarti ya salah satu mengeluarkan cairan tubuh kan. Virusnya ada di cairan tubuh kita ya. Cairan tubuh keluar, berarti itu berisiko. Kemudian cairannya harus cukup dan harus kuat dan harus ada pintu masuk. Pintu masuk itu artinya pasangannya harus ada celah untuk masuk virus ini. Misalnya dalam hubungan seks ada luka ya. Itu bisa tertular. Jadi kalau salah satu nggak terpenuhi, nggak akan tertular. Oh gitu ya. Jadi kalau gandengan tangan atau salaman, gandengan tangan nggak masalah, karena tadi ESSE tadi kan harus terpenuhi. Kalau nggak, gandengan tangan kan nggak mengeluarkan cairan. Bahkan ciuman pun tidak bermasalah, karena di air liur, walaupun dia adalah cairan tubuh, di air liur sedikit sekali ya. Tidak mampu untuk menularkan, berarti nggak survive. Kebanyakan yang ada kuat itu dalam darah dan cairan sperma atau cairan vagina, itu yang paling banyak di situ. Gitu. Jadi makan bareng, kayak Bu Astrid tadi, makan bareng nggak akan menular. Saya juga ada perkumpulan, kadang-kadang kita makan bareng rujaan, atau kadang-kadang kita salah gelasnya, itu nggak bersering kali. Dengan komunitas saya itu saya nggak akan tertular di situ. Dan nggak ada orang tertular. Pak, saya tertular karena saya tidur bareng misalnya. Tidur bareng nggak masalah, kalau mau tidur bareng aja gitu. Benar-benar definisi tidur bareng. Jadi nggak usah takut untuk cara penularannya. Jadi stop stigma ya. Stop stigma. Karena juga orang dengan HIV itu belum tentu dia nakal. Ada yang sekarang ada pasienku ada yang udah SMA, bahkan udah kerja sekarang. Itu dia nggak nakal, dia tertular dari ibunya. Karena ibunya juga rajin, dia minum obat terus menerus. Akhirnya dia juga bisa sampai remaja. Gitu. Ada juga yang ibu rumah tangga yang baik-baik, tapi karena suaminya yang jajan akan nakal, jadi dia bawa oleh-oleh ke rumah. Penyakit. Jadi orang HIV itu jangan terlalu disalahkan, karena mereka juga kadang-kadang nggak tahu apa-apa Pak ya. Dia hanya didapat dari pasangannya, yang justru yang bermasalah gitu. Terus satu lagi tadi mengenai propolis tadi ya.
saya jadi berpikir gini, mungkin kalau ARV itu untuk ngobat virusnya kali ya, mungkin. Iya. Kalau propolis itu untuk ini apa? Untuk memperbaiki imunnya ya, memperbaiki Iya, betul, Pak. imunnya itu. Jadi dua-duanya diminum mungkin bareng-bareng Sinergi bisa. malah Sinergi, ya. Yang satu Parokim. menghilangkan virus, yang satu memperbaiki imunnya lah. Iya. Seperti itu mungkin. Jadi ada, Bu Astrid, saya salah sedikit ya. Iya, Pak boleh, Andre. silakan, Terima Pak. kasih nih, Pak Andre sendiri sudah memberikan analisa yang Iya. baik ya berkaitan dengan propolis, produk lebah terhadap ARV untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena HIV. Iya. Dan kita memang harus melihat bahwa ini keadaan masyarakat kita ada yang jadi korban kan. Betul. Tidak semuanya pelaku, walaupun pelaku tetap harus diberikan solusi untuk bisa sehat kembali. Nah, saya melihat bahwa di propolis itu kami membaca beberapa jurnal ada yang disebut dengan efek sinergistik. Dia efek yang bersinergi antara propolis dengan produk-produk obat pabrikan untuk antivirus, antibakteri, terutama yang di HIV ada bukti penelitiannya, kemudian juga yang di TBC dan sebagainya gitu. Dan ini yang efek ini kadang jarang khas. Maksudnya jarang sekali orang melihat itu sebagai suatu kekhasan, peluang untuk bisa membantu lebih baik para pengidap HIV. Ada dua di sinergistik itu. Pertama, propolis ini menguatkan sistem kekebalan tubuh, sel-sel kekebalan tubuh menjadi lebih kuat. Karena zat-zat yang ada di dalam propolis itu mampu menutrisi selnya. Jadi kebutuhan terhadap unsur-unsur mikro, unsur-unsur apa istilahnya esensial itu bisa membuat sel-sel kekebalan tubuh itu bekerja lebih baik. Nah, kemudian setelah seperti itu, dia itu juga bisa melemahkan sel yang ada penyakitnya. Jadi dia membuat, kalau bahasan kemarin kita tentang kanker itu bisa memicu apoptosis, kematian si selnya itu sendiri. Nah, yang selama ini kalau di dalam kasus HIV, sel yang sudah terinfeksi tadi kan tetap kuat. Sehingga kemudian dia itu menjadi sarang dari virus, lalu kemudian si virusnya ini memperbanyak diri di situ. Nah, ketika minum propolis, si sel yang sudah jadi sarang ini dia mati. Akan didorong untuk mati. Ketika didorong untuk mati, berarti si virus itu tidak sempat berkembang di dalam sel yang terinfeksi tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, meningkatkan sensitivitas sel virus terhadap obat, terhadap ARV tadi. Jadi dengan adanya zat-zat propolis yang memang di situ ada antivirus, antibakteri, itu akan memperlemah si virusnya ini. Sehingga ada tiga, jadi satu memperkuat sel kekebalan yang sehat, kemudian mendorong apoptosis atau kematian pada sel yang sudah terinfeksi, yang ketiga memperlemah kinerja si virusnya. Nah, ketika masuk ARV, dia itu kemudian menekan lebih kuat lagi, itu menjadi lebih cepat. Nah, kami menemukan beberapa pasien yang mungkin belum khusus ke HIV, tapi pada pasien yang TB, kan biasanya minum obat tuh 6 bulan, 9 bulan gitu ya Pak. Itu cukup 3 bulan, obatnya tetap diminum, kemudian minum propolis pada dosis yang kita sarankan, 3 bulan sudah terlihat perkembangan yang lebih baik. Nah, saya kira mungkin ya kita punya pengalaman pribadi ya berkaitan dengan hubungan dengan propolis ini. Saya sendiri udah 20 tahun lagi lebih konsumsi propolis, termasuk dari mulai saya, istri, anak-anak. Sehingga kemudian ketika ada yang katakan untuk penyakit-penyakit infeksi, biasanya sakit itu 3 hari gitu ya, kita kalau minum propolis biasanya besok demam, nanti besoknya lagi sudah agak tuh, tapi walaupun itu tetap minum obat untuk katakanlah untuk bisa cepat kerja tetap diminum. Nah, seperti itu Bu Astrid. Jadi sepertinya memang harus disampaikan ke masyarakat, terutama lewat podcast ini dan sobat sehat semua, bahwa ada peluang yang bisa membantu lebih baiknya bekerja lebih baiknya ARV. Ya, kalau saya mungkin menemukan di propolis, bisa juga mungkin kalau masyarakat kita menggali ditemukan juga bahan-bahan alami lain yang bisa membantu itu. Ya, saya kira ini informasi yang perlu kita sampaikan Pak. Jadi ada harapan besar. Jadi masyarakat tuh, oh iya, walaupun saya minum obat tenang kok, nanti akan lebih baik hasilnya, kan seperti itu. Itu Pak Andre, Bu Astrid. Iya, berarti sobat sehat yang terkena HIV atau apa, jangan putus asa ya intinya ya Pak Andre ya.
masih ada harapan Ada tetap obatnya. setia minum ARV Ya. dan ditambah dengan propolis. Ya salah satunya propolis. Ya. Terutama ini mungkin Pak Andre dan Bu Astrid ya para pengidap HIV pertama itu jangan berburuk sangka ya pada dirinya. Kedua, kita harus lebih banyak berkeluh kesah pada orang yang ahli. Dan tadi dari info Pak Andre sampai ke sekian puluh puskesmas ya dan sebagainya melayani termasuk di RSUD. Saya kira kan termasuk juga mungkin ada kerahasiaan data dan sebagainya kan gitu, daripada curhat di medsos mending curhat di ahlinya kan gitu. benar. Gitu Pak Andre. Ya, dari tadi kita ngomongin propolis ya Pak Rokim ya. Saya pengen tanya jujur nih sama Pak Andre. Pak Andre pernah nggak minum propolis? Nah, masalah propolis ini sebenarnya saya waktu itu dikenalin sama Bu Astrid ya. Oh iya. Sebelum saya ada infeksi di katup jantung saya. Sebenarnya jantung saya tuh bermasalah sejak 17 tahun yang lalu. Cuman karena dulu masih muda ya, masih kuat. Nah, semakin umur sampai pensiun baru berasa jantung saya. Saya dikenalin Bu Astrid kalau nggak salah ini. Iya. Yang propolis diamond nih Pak Andre. Ya, Iya, ini. betul. Saya minum 1 gelas, saya tetesin 3 sampai 5 tetes nih. Setiap hari saya minum. Dan waktu tahun 2023 saya itu ada demam nggak sembuh-sembuh sampai di Jakarta ini sampai 3 rumah sakit tuh nggak menemukan sakitnya apa. Kemudian saya akhirnya istirahat di Solo dan saya berubah di sana. Ternyata di Solo itu ada satu rumah sakit. Nah, ngetes saya darah saya dikultur sehingga ketahuan ternyata ada infeksi di katup jantung saya. Nah, akhirnya saya mesti harus operasi. Tapi saya tetap konsumsi ini ya karena infeksi tetap ada supaya badan saya juga nggak lemah. Saya tetap konsumsi itu. Dan bulan Juni 2024 kemarin saya operasi bedah ya, bedah di Rumah Sakit Harapan Kita. Dan alhamdulillah puji Tuhan ya Bu, maksudnya saya dalam operasi itu nggak lama-lama ya, nggak sampai 3 bulan saya udah pulih, saya udah bekerja lagi ya, sudah bisa aktivitas lagi. Walaupun waktu itu sempat ngedrop, habis operasi emang ngedrop ya kan, HB saya sempat turun, tapi tetap saya konsumsi dan ya selama 3 bulan tuh sampai sekarang saya masih bisa bekerja dan masih aktivitas normal ya, aktivitas normal dan udah nggak ngos-ngosan lagi. Saya naik tangga masih kuat. Wow. Walaupun terbatas dengan usia ya, jangan kita harus ini lari 5 lantai enggak. Pokoknya masih kuat lah naik tangga gitu. Gitu Mbak Astrid. Tapi sampai sekarang masih minum propolis ya. Saya masih ada tuh karena ada beberapa saya waktu itu ada satu di sini ya. Iya. Ini kan habisnya lama sih saat itu juga. Iya. Nah, bagaimana tuh Pak Rokim? Jadi memang pengalaman Pak Andre secara personal itu yang tadi saya sebutkan ada efek sinergistik antara propolis dengan terapi-terapi medis, terutama obat-obat kimiawi ya. Jadi kita juga tidak boleh umumnya di kalangan para pengguna herbal itu kadang-kadang berprasangka udah saya tinggalkan obat kimia kan gitu kan. Nah, sekarang kita herbal saja. Nah, nih dari riset-riset yang ada memang banyak yang terbantu seperti itu. Jadi yang tadinya harus pemulihan operasi itu katakanlah 3 bulan atau 6 bulan, dia bisa lebih cepat. Termasuk juga ini Pak Andre. Jadi mereka yang pasien kanker itu kan harus kemoterapi ya. Nah itu kita sarankan konsumsi propolis karena dampak negatif dari kemo. Kita kan ada dampak positifnya kan, sel kankernya mati. Tapi kan sel yang sehat juga terpengaruh kan. Nah supaya pengaruh negatif terhadap sel sehat ini tidak banyak, tidak besar, kita sarankan konsumsi propolis. Jadi kemoterapi itu bisa berlangsung lebih efektif. Nah, termasuk mungkin yang dialami Pak Andre tadi. Jadi ketika kemudian ada infeksi di katup jantung, kemudian dioperasi. Nah, propolis itu membantu membersihkan yang bekas operasinya dan sebagainya seperti itu. Saya sendiri kalau Bu Astrid tadi nanya Pak Andre, saya langsung jawab aja ya, bahwa saya minum propolis. Jadi saya mengenal propolis sejak 2001 Pak Andre. 2001 kemudian saya pakai waktu itu, kemudian juga waktu itu saya belum nikah karena nikah 2004. Nah, calon istri saya waktu itu juga udah minum propolis.
Nah kemudian kami sama-sama minum, akhirnya anak-anak kami lahir kan. Ada 6 Pak Andre. Dan memang kami perhatikan, jadi berpengaruh juga kepada tingkat daya tangkap anak-anak. Jadi ternyata memang dia efeknya kalau dengan obat kimia sinergi, kalau dengan sel yang ya katakanlah baru tumbuh dan sebagainya di pembentukan anak dan sebagainya itu membantu proses di level awal pembentukan sel-sel otak. Jadi anak saya itu ya sekarang udah ada yang ke Mesir dan sebagainya untuk belajar, hasilnya mereka bisa mengikuti percepatan-percepatan yang di sana. Kalau di kita mungkin ada kelas percepatan kan, SMA itu ada yang di sana juga ada. Anak-anak saya ikut dan laporan, Bi aku lolos gitu, seperti itu. Jadi saya perhatikan kalau itu satu Pak, mungkin kita berprasangka mungkin kehasan dia, tapi ini hampir ya anak-anak saya 7 begitu, seperti itu. Gitu Bu Ati, jadi memang pengalaman propolis itu memang harus rutin Pak Andre. Iya betul. Nah ketika ya memang seperti tadi yang mungkin teman-teman atau sobat sehat yang mengenal atau terkena HIV/AIDS, saran saya sih selaku yang pernah pakai propolis pakai, karena nanti itu bisa membuat kita, membantu kita lebih yakin bahwa ketika punya anak, menikah dan sebagainya kita menjadi orang yang normal kembali dari sisi aktivitas hari-hari kita. Itu buat kita. Mungkin ini Bu Ati ya, mungkin termasuk lansia kali ya. Kan saya umurnya udah 61 ya. Udah 61, makanya minum ini tuh kepentingannya juga untuk tetap sehat, tetap fit, tetap bisa bekerja. Kalau saya 61 tapi saya masih bisa bekerja dengan. Bapak saya sekarang 90 tahun Pak Andre. Jadi sejak 2001 beliau selalu minum dan lebih kuat dari saya, ke sawah segala macam gitu. Jadi memang saya perhatikan kalau di kampung itu kan mungkin seperti kena pecahan cangkang keong segala macam itu udah luka bisa luka dan kita melihat bahwa ada proses ketika orang itu konsumsi propolisnya rutin, kesembuhan penyakit mungkin kayak luka itu jauh lebih cepat daripada yang biasa. Itu yang saya temukan ya, mungkin sobat sehat atau Pak Andre ya, kita tidak berharap luka sih Pak Andre ya. Iya, jangan. Tetap sehat. Kalau kemudian ada aktivitas lebih dengan konsumsi propolis itu kita bisa kembali lebih fit lagi. Bisa meningkatkan. Iya. Iya. Kembali lagi nih Pak Andre. Pengalaman Pak Andre dalam melayani ODIF ya, kebanyakan keluhannya itu pasti CD4 menurun ya Pak Andre ya. Terus mungkin ada kayak di kulit itu kayak Steven Johnson atau apa aja nih Pak Andre, biar nanti kita bisa tanya ke Pak Rokim kurang lebih. Gini Pak, biasanya orang dengan HIV yang datang ke klinik kami macam-macam. Ada yang masih sehat, segar bugar. Ada juga yang udah batu-batu, berat badan turun, ada yang kulitnya itu ruam dan segala macam. Tapi pas dites ternyata positif ya. Di penilaian di HIV itu kan ada stadium-stadiumnya. Kalau masih sehat datang dengan segar gitu ya berarti masih stadium 1. Kalau sudah di kulit itu kan sudah stadium 2. Kalau udah sariawan atau batuk-batuk TBC itu udah stadium 3. Kalau ada TBC kelenjar kadang udah ada datang udah ada benjolan di leher dan netes-netes tuh udah stadium 4. Nah biasanya kita sarankan untuk tetap minum ARV teratur, berobat teratur, hidup sehat ya, hidup sehat. Dan untuk mengasih obat ARV itu kan tanggung jawab setiap pribadi masing-masing ya. Kita pantau. Ya, waktunya ngambil harus ngambil, dan kalaupun dia nggak ngambil kita hubungin, harusnya kamu ngambil bulan ini. Tapi itu tanggung jawab mereka ya. Kadang-kadang mereka tuh ngambil obatnya rutin, tapi di rumah kadang-kadang nggak diminum, sehingga muncullah penyakit-penyakit itu. Itu yang agak sulit untuk memantau pasien gitu ya, karena dia udah mulai bosen kalau minum obat terus-menerus setiap hari dan seumur hidup kan nggak gampang. Gitu. Ya, jadi gini Pak Rokim, propolis itu kan bisa diminum langsung, ditetes, dilakukan di air dan dioles. Nah tadi dari keluhan-keluhan sobat sehat khususnya yang ODIF ini, gimana Pak Rokim untuk dosisnya? Jadi kita supaya tahu gitu loh Pak untuk penggunaannya gitu. Jadi kalau untuk para penderita HIV, riset yang ada itu tidak ke penyakit penyertanya.
Jadi misalkan ada yang sakit di kulit, kulitnya diolesin gitu ya. Atau tujuan minumnya hanya untuk ngobatin kulit, atau kemudian tujuan minumnya untuk katakan supaya tidak batuk gitu. Jadi memang diperlukan deteksi apakah ini murni karena sakit yang di kulit, batuk dan sebagainya, atau memang ada HIV. Nah, ketika sudah diketahui itu penyebabnya penurunan kekebalan tubuh sehingga muncul penyakit-penyakit ikutannya, maka terapi propolis itu fokus kepada memperbaiki kekebalan tubuh itu, tidak ke yang sini. Nah, bagaimana ininya? Riset di Amerika tahun 2005 sampai 2007 itu disebutkan dia memang harus minum, fokus dulu ke situ. Tujuan minum propolisnya itu bukan untuk kulit, bukan untuk batuk, tapi untuk membantu tubuh dia supaya bisa mengatasi perkembangan virusnya, gitu, bisa dikendalikan lah gitu. Nah, setelah seperti itu, maka dia akan mengambil obat di ARV. Nah, lalu kemudian berapa dia minum? Itu dimulai dengan dosis yang kecil karena kita pengen mengetahui cocoknya berapa dia. Jadi kadang ada yang cocok pada dosis banyak, ada juga cukup cocok pada dosis sedikit. Mulailah yang bersangkutan tuh minum 3 tetes 3 kali sehari. Gimana perkembangan tubuhnya? Pelan-pelan memang. Jadi memang lama juga Pak proses minumnya, itu yang diperlukan kesabaran kan. Ya memang kan kalau kita menginginkan kualitas hidup kita lebih baik, kita harus rela membelinya kan, dalam artian berikhtiar untuk ke situ gitu. Nah, maka propolis dan ARV itu harus seperti kita konsumsi makanan. Jadi jangan sampai nanti kan kalau kita nggak makan kan kita lemes kan gitu. Akhirnya kita harus makan kan gitu. Nah, kalau kita nggak konsumsi ARV nanti kita akan timbul dampak ikutan yang lebih memberatkan kita. Nah, itu kemudian seiring berjalannya waktu dia akan naik. Jadi mulai dari 3 tetes, 5, kemudian 10, 15 sampai pada dosis kurang lebih 30 tetes 3 kali sehari. Nah, ketika sudah sampai di situ, baru dia nanti kan harus melakukan pendeteksian. Kalau memang sudah tidak terdeteksi, dosis propolisnya turun. Ya, kalau ARV mungkin Pak Andre yang paham lah dalam bidangnya, apakah dilanjut atau tidak kan seperti itu. Kalau propolis begitu dia tidak terdeteksi, dia bisa diturunkan dosis, tapi tidak berhenti. Tidak berhenti karena itu ketika dia terus minum, walaupun mungkin terhadap perkembangan HIV-nya bisa udah agak reda gitu ya, tidak berkembang, kebutuhan lain, misalnya jaga vitalitas, yang dia mungkin aktivitas yang padat menjadi lebih segar. Karena kalau ini kita biarkan misalnya tubuh capek, kemudian kita tidak dukung dengan produk yang bisa membuat kita fit, itu kan bisa balik keadaannya. Ketika tubuh lemah, kekebalan tubuh juga lemah. Jadi saran saya untuk para yang mengidap HIV itu kalau mau pakai propolis, jadi anggap itu sebagai makanan. Anggap itu makanan sehingga tidak menjadi beban untuk terus diminum bersama ARV. Nanti begitu sudah negatif, tidak terdeteksi ada virusnya oleh alat yang detektornya, maka minum propolisnya itu bisa diturunkan. Ya, kenapa yang tidak HIV juga minum propolis? Seperti saya kan minum juga. Nah, itu karena itu bagi saya cukup membantu. Misalkan saya hari ini harus ke sini ke kantor Aisyah, nanti jam 4 harus bergerak lagi ke Tangerang dan sebagainya, kan malam pasti pulang agak capek ya, saya minum propolis. Nah, dengan cara begitu kondisi vitalitas kita bisa terus dijaga. Gitu. Kalau untuk balita bagaimana Pak Rokim? Karena banyak juga ya Pak Andre ya, balita yang terdampak HIV ya. Ya, kalau dalam pandangan kita memang ketika kita melihat satu masalah itu, pertama kita harus stop masalah itu di kita Pak. Dalam pandangan kita ya, maksudnya jangan sampai kita ada masalah ini kemudian berpindah juga ke orang lain. Nah, saya kira ini kan kalau cuma masalah balita kan tidak tahu apa-apa. Maksudnya kan dia ada anak dari keturunan dan sebagainya. Gitu. Nah, menurut saya itu tetap diberikan. Dosisnya Pak? Dosisnya itu tergantung berat badannya Mbak Astrid. Nah, karena harapannya nanti begitu dia beranjak remaja, dewasa, dia bisa normal begitu kehidupan. Seperti tadi 3-0 ya. 3-0 itu bahwa tidak ada yang meninggal karena AIDS kan, maksudnya karena penyakit ikutannya kan. Ya kita kan inginnya walaupun ada virus di situ, dia normal saja sampai usia tua dan sebagainya. Nah, ini sangat penting di usia anak-anak justru Andre. Kalau dalam pandangan saya itu konsumsi propolis pada anak-anak itu justru harus sejak katakan 2 tahun ke atas itu dia harus sudah minum.
karena dari situ sel kekebalan tubuh dia udah mulai dilengkapi alat tempurnya, maksudnya kebutuhan nutrisinya dan sebagainya, sehingga dia nanti akan menikmati masa anak-anak dengan penuh kegembiraan. Kan kalau mungkin ada anak balita yang dia ada HIV, takutnya nanti berlumpur, nanti main lumpur, main di tempat yang bisa menggembirakan dia, takut ada penyakit ikutannya kan, nanti kasihan kalau kita di situ. Nah, saya melihat bahwa memang propolis tidak bisa menghilangkan virus dan sebagainya itu, tapi bisa mempertahankan daya kekebalan tubuhnya bekerja optimal. Itu yang tadi Pak Andre sebut untuk kekebalan tubuhnya. Itu Bu Astrid. Jadi silakan minum 10 kg berat badan 1 tetes. Kalau berat badan balita itu 10 kilo ya 1 tetes. Nanti kalau dia mainnya agak aktif ya, mungkin main layang-layang atau nggak tahu zaman sekarang ada nggak ada layang-layang. Kayaknya udah jarang ya layang-layang ya. Katakanlah nggak main, dia sekolahnya pulangnya lebih siang, kemudian juga ada studi tour keluar, itu ditambah saja dosisnya. Iya. Nah, seperti itu Pak. Ya, untuk ARV pada balita itu mulai umur berapa ya Pak Andre ya? Langsung diberikan Bu, saat dia terdeteksi langsung diberikan. Tapi itu yang melayani biasanya tidak harus dokter anak. Oh, iya. Nah, nanti cair ya, berupa sirup dibuatkan atau puyer biasa. Oh, dibuatkan puyer. Untuk bayi dan itu pakai berat badan atau gimana? Iya, itu yang menghitung dokter ya untuk dosisnya. Obatnya sama, cuman cara menghitungnya dokter anak yang memberikan. Iya. Dan itu diberikan di rumah sakit yang ada dokter anaknya. Oh, gitu ya. Memang harus tenaga ahli ya. Ya, sungguh menarik ya perbicaraan kita ya kali ini ya. Pak Andre mungkin boleh nggak ada pesan-pesan apa buat sobat sehat untuk jaga hidupnya jangan sampai terkena penyakit HIV ya. Atau yang sudah terkena bagaimana gitu, pesan-pesannya nanti Pak Rokim ya. Ya. Sahabat sehat, jadi supaya kita tidak terkena HIV kita harus hidup sehat ya, perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat untuk HIV atau apa aja, kita tidak memakai jarum suntik narkoba misalnya, kemudian kita tidak berhubungan seks sebelum waktunya ya. Dan itu harus benar-benar concern dan dilakukan. Untuk sahabat sehat yang sudah terinfeksi HIV jangan takut karena sudah ada obatnya ya. Datang ke poliklinik yang ada konselingnya, yang ada dokternya yang bisa mengobati. Dan kami juga menerima untuk sobat-sobat yang dalam pengobatan supaya berobatnya teratur ya, tidak putus obat, terus hidup sehat, mungkin ditambah dengan propolis jadi hidup bisa sehat. Yes. Nah, itu akan meningkatkan vitalitas tubuh kita sehingga kita bisa hidup sehat, tidak sakit. Dan jangan malu dengan HIV karena HIV itu adalah hanya virus saja. Jangan sampai kita nanti dari HIV bisa kena AIDS. Makanya tetap kita jaga supaya AIDS itu tidak datang di tubuh kita. Itu Bu Astrid. Ya, mungkin Pak Rokim. Ya, sobat sehat, Bu Astrid dan Pak Andre, dari kami di praktisi obat herbal ya, itu kita selalu mendukung upaya pemerintah untuk melindungi warganya. Dalam hal ini agar jangan sampai terjadi penularan baru dan yang tertular juga bisa menikmati hidup ya, tidak mengalami sakit. Dan kita berharap ada produk-produk alami yang bisa mendukung itu. Dan kami menghadirkan propolis ya, kalau nanti mungkin sobat sehat tentu setelah konsultasi ya ke tenaga ahli dan setelah dapat ARV. Jadi memang ini perlu kami sampaikan bahwa propolis memang tidak untuk menggantikan ARV dan sebagainya, tapi dia memang untuk supporting agar tubuh selalu fit, kekebalan tubuhnya lebih baik. Jadi silakan dikonsultasikan ke dokter, ARV-nya berapa minumnya, dan propolis ya juga bisa disampaikan untuk boleh tidaknya minum. Nah, tapi kami selalu menyarankan lakukan pengobatan utama yang disarankan oleh pemerintah, tambah dengan obat-obat herbal. Dengan begitu harapannya dampak-dampak negatif dari munculnya virus atau konsumsi bahan kimia obat itu bisa dihilangkan dari tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi semakin fit, virusnya tidak aktif, bahkan mungkin suatu saat bisa kita ketemu obatnya yang bisa membersihkan ya Pak Andre, dan kemudian kita bisa beraktivitas seperti biasa. Itu Bu Astrid dan Pak Andre.
Ya, terima kasih Pak Andre, Sama-sama, Pak Bu. Rokim. Jadi sobat sehat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Yuk, kita sama-sama hidup sehat dan bahkan makin sehat bersama Propolis. Jika sobat sehat merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wow.